Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Mas semuanya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sub yang berikutnya, yaitu terkait dengan kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini memang ada beberapa style dan juga ada beberapa jenis begitu ya, yang mempunyai konsepnya masing-masing. Nah, di sini saya hanya menyampaikan satu style saja, yang mana style ini mungkin bagi saya lebih mudah dipahami dan juga menggambarkan bahwa seorang penulis itu tahu begitu bagaimana penelitiannya itu akan berjalan dan bagaimana eh, sebuah dugaan itu akan muncul, ya. Itu logikanya akan dibangun melalui kerangka pemikiran ini. Nah, langsung saja di sini saya sudah mengkopikan judul yang kemarin sempat kita bahas begitu, yaitu terkait dengan pengaruh metode basic berantai berbantuan media Scrap terhadap kemampuan menyimak siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, di sini ada beberapa bagian yang harus teman-teman semua sampaikan begitu kepada pembaca tentunya. Eh, di sini memang ada beberapa bagian gitu ya, ada beberapa bagian. Sebuah kerangka pemikiran yang bagus itu memang konsepnya bukan seberapa sulit kerangka pemikiran itu kita pahami, tapi justru seberapa paham kita terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Jadi logika berpikir kita terkait dengan penelitian kita itu sudah kita sajikan melalui kerangka pemikiran ini, begitu. Nah, eh, berdasarkan apa yang saya pahami, begitu, bahwa kerangka pemikiran di sini adalah kita harus menyajikan dulu ya, menyajikan terlebih dahulu terkait dengan masalah yang akan kita selesaikan dalam penelitian ini. Nah, tentunya kalau di dalam sini kan kita menyebutkan bahwa kemampuan menyimak ya. Maka di sini ya, saya membuat kalimat saya yang pertama, yaitu seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang ya. Jadi kita boleh mengklaim pernyataan kita di latar belakang ya. Kemampuan berbahasa siswa kelas 5 sekolah dasar SD Negeri Sukamaju ya, belum mencapai pada tujuan yang diharapkan. Nah, di sini tidak kita langsung membahas menyimaknya, namun kita membahas kompetensi secara umum terlebih dahulu, yaitu adalah kemampuan berbahasa. Ya. Nah, kemampuan berbahasa itu terdiri dari 4. Ya. Ada 4 ya, yang kita ketahui bahwa ada membaca, menulis, berbicara, sama menyimak. Nah, maka di sini dari keempat di sini kita mengasumsikan bahwa setiap orang itu sudah tahu bahwa kompetensi berbahasa itu ada 4 gitu. Jadi tanpa kita perlu menjelaskan, semua orang sudah tahu atau mereka bisa memfeedback di bagian latar belakang atau mungkin di dalam kajian teori. Dari keempat kemampuan berbahasa yang diajarkan, ya, paling rendah pada kemampuan menyimak. Nah, ini kita mengerucut pada menyimak. Ya, jadi dimulai dari hal yang umum, kemudian ke hal yang khusus. Ya. Minat siswa kelas 5 untuk mempelajari bahasa Indonesia masih tergolong rendah. Nah, ini faktor yang menyebabkan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor. Di antaranya adalah rendahnya minat dalam belajar, ya. Nah, di sini kita menyajikan masalah-masalah yang nanti masalah itu logis akan kita atasi dengan variabel bebas kita gitu, ya. Jadi di sini sudah mulai mengerucut, ya. Tidak boleh kita membahas terkait dengan apa yang lain, misalkan di sini terkait dengan orang tua, ini kan terlalu jauh ya. Maka di sini sudah kita kerucutkan kepada ini ya, minat siswanya rendah. Nah, minat siswa ini kan logikanya dia bisa diatasi dengan media atau permainan yang menarik begitu ya.
kemudian kurang fokus ya, dan konsentrasi saat mendengarkan materi. Nah, maka ini logis untuk diatasi dengan metode ini atau media ini. Kemudian siswa kurang aktif. Nah, maka metode atau media ini harus memfasilitasi ya. Nah, kemudian alasannya adalah bukan karena ketidakmampuan guru ya, tapi adalah logikanya adalah karena guru belum menemukan metode yang tepat gitu. Ya. Nah, ini di sini hati-hati karena logikanya apa? Kalau teman-teman semua mengatakan bahwa guru tidak mampu, maka yang diganti itu adalah gurunya, bukan metodenya. Nah, itu hati-hati. Sehingga siswa menjadi kurang tertarik dan cepat merasa bosan ketika proses pembelajaran. Nah, ini penekanan ya. Penekanan dari apa yang kita sampaikan di atas begitu. Nah, kemudian untuk menarik siswa ya, untuk menarik minat siswa dalam belajar bahasa Indonesia, maka perlu diciptakan suatu proses belajar mengajar yang efektif ya dan inovatif yang memungkinkan siswa lebih aktif serta suasana pembelajaran semakin kondusif sehingga implikasinya akan langsung berhubungan dengan tingkat kemampuan menyimak siswa. Nah, itu. Jadi kita di sini menekankan bahwa masalah di atas itu harus ada solusinya, begitu. Nah, di sini kita munculkan ya. Salah satu metode yang sesuai adalah bisik berantai. Nah, itu solusi yang pertama. Penerapan metode ini akan membuat siswa tidak hanya sekadar belajar menerima materi yang diajarkan oleh guru, namun juga membuat siswa belajar dari siswa lain. Nah, kenapa? Karena bisik berantai tadi permainannya adalah saling kerjasama gitu ya. Jadi antara siswa yang satu dengan yang lain harus saling memberi penguatan dan juga saling memotivasi gitu. Siswa belajar secara berkelompok yang nanti akan disebut dengan tim. Tim akan belajar dengan bentuk barisan, siswa yang berdiri. Nah, ini kita menceritakan proses ya. Tapi proses yang bukan yang langkah-langkah itu ya, tetapi secara umum bagaimana sebuah metode itu bisa mengaktifkan siswa. Nah, kita menggambarkan gitu ya. Menggambarkan di dalam kerangka pemikirannya tadi ya. Nah, ini. Sehingga di sini seorang membaca, oh ya 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 ya. Seorang membaca akan tahu begitu isinya, ya. Nah, kemudian di sini kita juga membangun logika bahwa hasil yang akan didapatkan itu akan berbeda dengan metode yang pernah digunakan guru sebelumnya. Nah, ini metode yang sering menjadi kambing hitam itu adalah ceramah begitu ya. Saya tidak tahu kenapa selalu ceramah begitu ya. Kemudian metode ceramah belum mampu menciptakan suasana. Nah, ini dibangun logikanya begitu ya. Nah, maka di sini ya teman-teman harus menyajikan logika berpikir itu, namun lebih bagusnya lagi di bagian ini ya, ditambahkan terkait dengan logika tentang media. Nah, ini kemarin belum saya tuliskan ya, nggak apa-apa. Ini hanya penekanan saja, ya. Nah, ini ditambahkan dengan logika tentang medianya, ya. Nanti kalau tadi kan media scrap, nah ini kan karena media scrap itu kemarin hanya karangan saya saja, ya. Saya jadi tidak bisa menjelaskan di sini, tetapi intinya adalah metode itu akan lebih optimal ketika ada media scrap-nya, begitu. Nah, di sini kita mempunyai penekanan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode bisik berantai, ya ini ada tambahannya harusnya berbantuan media scrap ya. Nah, scrap. Nah, di sini kita menjelaskan ini. Ya, diasumsikan efektif dalam peningkatan kemampuan keterampilan jika dibandingkan dengan pembelajaran menyimak tanpa menggunakan bisik berantai. Nah, gitu kan ya. Jadi bukan ceramah gitu. Kita membandingkannya adalah dengan menggunakan metode bisik berantai itu lebih efektif daripada tidak menggunakan metode
fisik berantai, begitu. Nah, teman-teman, kalau sudah memahami konsep itu, maka kita baru menggambarkan ya. Kalau saya di sini mempunyai paradigma ya, kalau istilah kerennya itu adalah memegang mahzab gitu ya. Entah mahzabnya siapa saya juga tidak tahu, tetapi mahzab saya adalah kita harus memberikan penjelasan dulu baru membuat peta konsepnya ya. Ibaratnya kita memaparkan terlebih dahulu ya, baru kita buat peta konsepnya. Itu lebih keren ya. Menurut saya lebih keren. Kenapa? Kalau kita membuat peta konsepnya dulu, maka orang akan apa? Akan terlalu fokus dengan gambar kita terlebih dahulu tanpa mereka memperhatikan penjelasan yang kita berikan. Nah, di sini adalah logikanya adalah saya membangun sebuah logika di mana kondisi awal siswa ya, kemampuan menyimak siswa itu rendah. Di sini uraiannya adalah faktor penyebabnya ya. Faktor penyebabnya yaitu kurang motivasi, kurang minat, kurang keaktifan ya. Dari gurunya belum menemukan metode yang tepat, kemudian dari sang belum ada media pembelajaran bahasa. Nah, maka di sini ya kita menjawab dengan apa? Metode tadi. Metode dan media. Metode untuk mengatasi masalah siswa ini apa saja ya. Medianya, kemudian metodenya lagi. Dari guru ya, belum menemukan metode bisa menjadi alternatif yang dan seterusnya. Dari sarana prasarana dia bisa diatasi dengan media scrap. Kenapa gitu ya. Nah, itu dibangun logikanya. Sehingga ketika semua ini tadi ter apa ya? Istilahnya terlaksana begitu, maka cita-cita besar kita adalah meningkatkan kemampuan menyimak ya. Jadi dari ke 5 proses ya, 5 proses dan juga kelebihan ini tadi sudah dijawab dengan metode dan media dengan harapan bahwa kemampuan menyimak siswa tentunya akan meningkat begitu. Nah, oke, mungkin itu penjelasan dari saya ya terkait dengan kerangka berpikir ya. Nah, mungkin memang bukan suatu hal yang mudah ya, tetapi selama teman-teman tidak mencoba maka tidak akan bisa membuat kerangka pemikiran yang mudah dipahami dan juga logis untuk diterapkan. Satu hal lagi, bahwasanya kerangka pemikiran muncul sebelum hipotesis. Jadi, logika kerangka pemikiran harus mampu menghadirkan sebuah hipotesis. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.